cara pengisian form MTBS atau yang biasa kita sebut itu manajemen terpadu balita sakit. Nah, sebelumnya pastikan dulu untuk balita yang sedang digaji itu di atas 2 bulan. Kalau misalkan memang di bawah 2 bulan itu berarti menggunakan MTBM, yaitu manajemen terpadu balita muda. Nah, langsung saja sebelum kita mengkaji mengisi untuk form MTBS, hal yang paling kita ketahui dulu itu kita itu harus berdasarkan tentang buku bagan dari pedoman manajemen terpadu balita sakit untuk klasifikasi sama tindakan yang akan diberikan ke balita tersebut. Langsung saja, di sini saya mengambil kasus pasien tentang balita sekitar umur 5 tahun itu datang ke klinik dengan keluhan batuk kurang lebih 2 hari. Baik, sebelum kita melakukan pengkajian itu, yang pertama yang harus kita isi itu tanggal kunjungannya, kemudian alamatnya, kemudian nama anaknya, jenis kelamin, nama ibu, umur, tahun, bulan, kemudian kita timbang berat badan, kemudian tinggi badan, suhu, kemudian tanyakan ke orang tuanya anak itu sakit apa, kemudian ini kunjungan yang keberapa atau kunjungan ulang. Nah, kemudian langsung saja untuk penilaian yang pertama itu, tabel yang pertama itu memeriksakan tanda bahaya umum. Nah, untuk mengisi klasifikasi atau tindakan pengobatan itu berdasarkan dengan bagan dari manajemen terpadu balita sakit. Nah, kemudian untuk memeriksakan tanda bahaya umum, untuk klasifikasinya kita lihat nih, tidak bisa minum atau menyusui, memuntahkan semuanya, kejang, gelisah, kemudian ada stridor. Nah, apabila balita tersebut mengalami gejala dari 4 klasifikasi yang kita periksa, berarti bagi balita tersebut harus segera dirujuk ke rumah sakit. Jadi secara otomatis kita tidak perlu mengisi tabel yang selanjutnya. Kemudian kalau misalkan memang dari penilaian ini memeriksa tanda bahaya umum tidak ada yang mengarah ke dari beberapa poin ini, berarti kita lanjut untuk ke tabel selanjutnya, yaitu kita tanyakan lagi ke orang tuanya apakah anak batuk atau suka bernapas. Kalau misalkan iya, berarti kita isi berapa lama anak tersebut batuk, kemudian hitung napas dalam 1 menit, berapa kali per menit, kemudian lepas syapatnya, ada tarikan dinding dada ke dalam, ada wheezing, sama kita cek saturasi oksigennya. Kalau misalkan tidak, berarti kita langsung lewatkan ke tabel selanjutnya, apakah anak diare. Nah, kalau misalkan apakah anak diare, kalau misalkan tidak ada diare, berarti langsung lanjut ke tabel selanjutnya, dan begitu yaitu apakah anak mempunyai masalah telinga. Kemudian kalau misalkan iya, kita bulatin dengan apakah ada nyeri telinga, kemudian kita lihat. Kemudian kalau misalkan tidak ada, berarti lanjut ke tabel selanjutnya. Nah, kemudian untuk memeriksakan status gizi dan anemia, kemudian lihat apakah anak tampak sangat kurus, lihat adanya kepucatan pada telapak tangan, apakah sangat pucat atau agak pucat, lihat adanya pembengkakan di kedua kaki, kemudian tentukan berat badan menurut umur. Nah, untuk menentukan ini yang dimaksud BGM atau tidak BGM itu bagi balita garis merah dan tidak balita garis merah. Nah, cara untuk menentukannya itu kita lihat di TMS-nya melalui ini karena pasiennya umurnya 5 tahun. Jadi di sini ada klasifikasi untuk poin-poin umurnya per bulan. Nih 4 sampai 60 bulan, yaitu 5 tahun. Kita lihat apabila di bawah garis merah itu berarti masuk di balita garis merah. Kemudian kalau misalkan hijau berarti tidak balita
balita garis merah, berarti status gizinya itu baik. Kemudian untuk memeriksakan status imunisasi anak itu kita lingkarin. Kalau misalkan memang kita tanyakan dulu kalau misalkan imunisasinya sudah lengkap beserta boosternya, berarti tidak perlu. Kemudian lanjut ke tabel selanjutnya, memeriksakan pemberian vitamin A pada anak, dibutuhkan vitamin A ya atau tidak. Nah, kemudian untuk balita yang sedang saya kelola itu kebetulan neneknya bilang 2 bulan yang lalu sudah mendapatkan vitamin A, jadi tidak perlu, jadi kita compreng tidak. Kemudian untuk menilai masalah keluhan lain, nah kalau untuk masalah keluhan lain itu kita harus memastikan bahwa balita dirujuk itu apabila ketika sudah diberikan dosis pertama itu tidak ada perubahan dan menunjukkan adanya gejala-gejala lain seperti lebih parah dari gejala yang pertama. Seperti kalau misalkan untuk pasien balita yang sedang saya kelola ini batuk, kemungkinan kalau misalkan pasiennya menimbulkan sesak yang lebih parah lagi, kemudian saturasi oksigennya turun, nah berarti balita tersebut memang harus dirujuk. Kemudian untuk melakukan penilaian pemberian makanan anak jika anak anemia atau balita garis merah atau umur anak kurang dari 2 tahun. Nah, berhubung dengan pasien kelolaan saya itu tidak termasuk dalam balita tersebut, berarti tidak perlu diisi. Nah, jadi untuk kasus yang saya ambil itu balita sekitar umur 5 tahun, kemudian datangnya itu dengan batuk. Jadi kita lihat dari bagan untuk cara mengisi klasifikasi sama tindakan pengobatannya, kita lihat di buku bagan MTBS. Jadi di buku bagan MTBS ini apakah anak menderita batuk atau sukar bernapas. Gejalanya kalau misalkan memang dari beberapa klasifikasinya itu ada, dari sini klasifikasinya kalau misalkan tarikan dinding dada ke dalam, kemudian saturasi oksigen kurang dari 90%, berarti klasifikasinya itu pneumonia berat. Kemudian tindakannya di sini atau pengobatannya itu beri oksigen maksimal 2-3 liter per menit dengan menggunakan nasal plong. Kemudian beri dosis pertama antibiotik yang sesuai, kemudian lebih segera. Nah, untuk pasien yang saya ambil itu tidak ada tanda-tanda mengarah untuk ke pneumonia maupun pneumonia berat, karena batuknya itu baru 2 hari. Kemudian untuk respirasinya itu 25 kali per menit, jadi masih normal. Kemudian kalau misalkan memang batuk klasifikasinya batuk bukan pneumonia, berarti untuk tindakannya itu beri pereda tenggorokan dan pereda batuk yang aman. Jadi untuk pasien ini kami beri Ambroxol, itu Ambroxol sirup 3 kali 1 sendok pemberiannya. Nah, kemudian setelah kita lakukan tindakannya, berarti untuk selanjutnya itu kemudian kita nasihati kapan kembali segera dan kunjungan ulang. Nah, setelah kita kasih saran kepada orang tuanya, kalau misalkan sebelum selesai untuk melakukan tindakan, kalau misalkan memang anak ibu ada sesak napas atau batuknya makin parah, boleh 2 hari kembali lagi ke sini untuk berobat. Jadi seperti itu penjelasan singkat dari saya untuk cara pengisian form MTBS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nih nama saya Yitri Wulandari. Saya mahasiswa profesi nurse dari Poltekkes Kemenkes Pontianak. Sebelumnya dengan ibu siapa? Masih hati ya. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ya, kenapa? Batuk ya, udah berapa hari? 2 hari ya, Bu. Sebelumnya ada keluhan lain enggak, Bu? Siapa namanya anaknya? Ja.
ini atau belum? Belum pernah ya. Baik, kalau gitu. Iza, kita ukur tinggi badan dulu ya. Ya. 121. Ini berat badannya kita dulu. 21. Oke, ya tutup lagi ininya. Iza, bentar ya. Itu saya periksa dulu ya. Tarik nafas. Keluarin. Tarik nafas lagi. Coba batuk. Masih batuk nggak nih? Iza? Iza, ada sesak nggak? Ada sesak ya. Ada demam nggak, Bu? Nggak ada ya. Diare? Nggak ada ya. Imunisasi lengkap ya, Bu. Baik, Bu. Jadi ini tadi kan udah hasil dari pemeriksaan dokter bahwa nyusui Ibu ini karena ISPA itu infeksi saluran pernapasan. Nah, tadi itu udah diinstruksikan sama obat. Nanti kalau misalkan memang 2 atau 3 hari selama minum obat Izanya tidak ada perubahan, nanti boleh datang untuk periksa ke sini lagi ya, Bu. Nanti Ibu silakan mengambil obat di depan ya. Makasih ya, Bu. Semoga lekas sembuh ya, Iza. Yuk cuci tangan dulu ya, sini.